Makanan merupakan salah satu jenis usaha yang menguntungkan. Jika dibandingkan dengan usaha lain, pedagang makanan bisa meraup untung jauh lebih besar, bahkan bisa mencapai 50% lebih. Pada kesempatan kali ini, kelas bisnis akan membagikan 15 ide bisnis makanan ringan untuk pemula yang mau memulai usaha. Makanan ringan biasanya dijual pada pinggiran jalan raya yang ramai. Meski dijual di pinggir jalan, tapi keuntungan yang didapatkan dari bisnis makanan ringan ini tidak bisa disepelekan. Hal ini dikarenakan besarnya minat masyarakat akan makanan ringan. Jika Anda tertarik untuk memulai usaha ini atau Anda sedang mencari ide makanan ringan apa saja yang digemari oleh masyarakat, berikut ini 15 ide peluang usaha makanan ringan modal kecil paling menjanjikan di tahun 2023. Yang pertama adalah gorengan. Jika bicara soal makanan ringan, maka kita tidak bisa lepas dari yang namanya gorengan. Dan gorengan ya tidak bisa lepas dari 3 serangkai yang sangat terkenal ini, yaitu pisang goreng, tahu bunting, dan bakwan. Makanan ini sudah menjadi jamuan rutin dalam setiap kegiatan, acara maupun suguhan. Mau main ke kosan teman juga biasanya nitip gorengan. Orang Indonesia paling nggak bisa kalau nggak makan gorengan. Yang kedua adalah piscok. Piscok atau pisang coklat adalah sejenis pisang yang dibungkus dengan kulit yang renyah dan di dalamnya diisi dengan coklat yang lezat lalu digoreng secara crispy. Makanan ini sangat diminati oleh masyarakat dari segala kalangan, baik anak-anak, anak muda, atau orang dewasa. Hal ini dikarenakan makanan yang satu ini memang sangat nikmat, cocok dihidangkan dalam setiap kesempatan. Juga bisa dijadikan hidangan saat ada acara seperti hajatan, arisan, yasinan, dan lain-lain. Ide bisnis yang ketiga yaitu tahu bulat. Seperti namanya, makanan yang satu ini berbahan dasar tahu yang berbentuk bulat. Tahu bulat bisa Anda jual dengan gerobak atau bisa juga menggunakan mobil pick up agar bisa dijual keliling. Jika Anda ingin membuka usaha makanan ringan, maka makanan yang satu ini akan sangat menjanjikan mengingat sudah banyak masyarakat yang familiar dengan makanan yang satu ini. Siomay dan batagor. Siomay dan batagor ini banyak disukai masyarakat untuk cemilan yang memiliki rasa enak dan nikmat. Peluang dari usaha siomay dan batagor ini pun sangat menjanjikan untuk dijalankan. Cara penyajian untuk usaha siomay dan batagor ini pun sangat mudah. Anda bisa membuat inovasi terbaru dengan membuat aneka rasa dan juga sajian. Yang kelima adalah cireng. Apakah Anda sering mendengar atau pernah membeli makanan cireng? Sesuai dengan namanya, cireng adalah makanan yang terbuat dari aci dan dimasak dengan cara digoreng yang di dalamnya sudah diisi dengan berbagai macam isian. Cireng sangat cocok dijual pada malam hari atau pada saat hujan karena rasanya yang hangat dan juga nikmat, cocok dikonsumsi saat hujan. Ide bisnis yang keenam yaitu telur gulung. Kuliner yang terinspirasi dari usaha makanan zaman dahulu yang sekarang dimodifikasi menjadi lebih modern dengan tambahan cita rasa yang unik. Telur gulung pada zaman dahulu hanya bisa ditemukan di depan sekolah-sekolah dasar. Bahkan pedagang telur gulung banyak ditemui hampir di setiap sudut jalan karena jualan telur gulung ini tidak membutuhkan modal yang besar, tapi bisa mendapat keuntungan yang cukup lumayan. Usaha yang ketujuh yaitu telur congkel. Sesuai namanya, telur congkel sendiri merupakan jajanan berbahan dasar telur. Untuk membuat telur congkel biasanya hanya membutuhkan telur ayam, daun bawang, dan bumbu seperti garam serta bubuk penyedap rasa. Adonan telur tersebut akan digoreng dalam wajan khusus dengan cetakan kecil. Yang kedelapan, singkong keju. Jenis usaha ini mungkin masih jarang dijalankan, namun bukan berarti peminat makanan ringan ini sedikit. Pelanggan singkong keju ini lumayan banyak dan dapat dijadikan sebagai peluang usaha. Karena bahan yang simpel dan proses pembuatannya cukup sederhana, Anda bisa membuat berbagai varian rasa seperti singkong keju pedas, singkong keju coklat, ataupun singkong keju varian Anda sendiri. Yang kesembilan, tahu kremes. Tahu kremes merupakan tahu yang di luarnya dilapisi tepung garing. Tahu kremes ini merupakan salah satu jenis makanan ringan yang banyak disukai mulai anak-anak sampai orang dewasa. Ide yang ke-10 yaitu roti bakar. Roti bakar merupakan salah satu usaha yang saat ini sudah banyak digeluti. Bisnis roti bakar ini dapat dijalankan dengan modal kecil dan berpotensi mendapatkan keuntungan yang lumayan besar. Lokasi paling cocok untuk berjualan roti bakar adalah di pinggir jalan, daerah dekat taman, pinggir pasar atau mall, dan tempat keramaian lainnya. Ide yang ke-11 yaitu jagung bakar. Jagung bakar merupakan makanan ringan paling banyak digemari khususnya kaum muda-mudi sehingga sangat cocok dijual pada malam hari di daerah ramai seperti taman, pinggir jalan, dan tempat-tempat keramaian lainnya. Ide yang ke-12 adalah ubi bakar Cilembu. Ubi bakar Cilembu adalah salah satu jenis ubi yang saat ini mulai banyak dikenali oleh masyarakat. Kelebihan ubi ini yaitu rasanya yang enak dan tidak lembek sehingga memiliki penggemarnya sendiri. 13. Martabak manis dan martabak telur. Martabak merupakan makanan yang sudah lama dikenal dan digemari oleh masyarakat Indonesia.
Makanan ini biasa diisi dengan berbagai isian seperti kacang, pisang, mesis, keju, dan lainnya. Berbeda dengan martabak manis, martabak telur adalah martabak yang dibuat dengan bahan dasar telur. Rasanya yang unik dan nikmat menjadi salah satu penyebab makanan ini laris manis di pasaran. 14. Sosis dan bakso bakar. Sosis dan bakso bakar merupakan salah satu olahan makanan yang terbuat dari daging, diantaranya daging sapi, ayam, ikan, dan lain-lain. Sosis dan bakso bakar sangat populer di kalangan baik anak-anak maupun orang dewasa. Ide yang terakhir yaitu kue pukis. Kue pukis adalah kue tradisional yang bisa kita temui dengan mudah di beberapa pasar-pasar tradisional ataupun di toko-toko roti. Kue basah berupa pukis ini bisa dijadikan salah satu peluang usaha yang cukup menjanjikan bila dijalankan. Usaha ini pun sudah banyak dijalankan oleh beberapa orang untuk mendapatkan keuntungan. Mungkin hanya itu dulu yang bisa kita bagikan kali ini. Semoga memberi inspirasi dan ide bagi Anda untuk memulai usaha sendiri. Dan Anda yang sudah mempunyai usaha bisa mengembangkan usahanya dan bisa menjadi lebih sukses lagi. Amin. Jangan lupa tonton video ide usaha lainnya dan subscribe channel kita biar gak ketinggalan jika ada video baru dari Kelas Bisnis. Semoga bermanfaat dan semoga sukses dengan usaha Anda. Sekian video kita kali ini, sampai jumpa di video berikutnya.